Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Menang Atas Dosa. Saudara, dosa membuat manusia tidak sesuai dengan rencana Allah, dan dosa menarik manusia itu keluar dari perkenanan Allah menuju keinginan-keinginan daging yang dikendalikan oleh dosa. Dosa sering membonceng situasi-situasi yang ada pada manusia untuk mendapatkan pembenaran-pembenaran atau legitimasi, sehingga kalau sudah demikian, manusia akan sulit untuk keluar dari dosanya, dikarenakan manusia tidak menyadari bahwa dirinya telah terjerumus ke dalam dosa dan akan selalu berkubang dalam dosa-dosa yang sama. Saudara, bagaimana agar kita bisa keluar dari dosa? Pertama, menyadari dosa adalah dosa. Kalau kita mau menang atas dosa, kita harus melihat dosa adalah dosa, bukan dosa sekedar sebuah masalah. Sebab kalau kita melihat dosa hanya sekedar masalah, maka kita akan minta simpati sehingga kita tidak akan pernah mampu bebas dari dosa. Seringkali orang Kristen menyikapi dosa bukan sebagai dosa. Mungkin ada keinginan untuk keluar dari dosa, tetapi mengapa itu sangat sulit untuk dilakukan? Jawabannya karena kita memiliki perspektif yang berbeda dengan Allah dalam memandang dosa. Dosa tidak diletakkan pada porsinya bahwa dosa sebagai dosa, tetapi kadang diberikan perlindungan dengan alasan-alasan pembenaran tertentu, sehingga apabila kita berbuat dosa, seolah-olah hal itu bisa dimaklumi. Padahal Allah tidak pernah membuat kategori dosa. Setiap orang yang melanggar kehendaknya adalah dosa. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 6-23 menceritakan mengenai keberhasilan Yusuf dalam memerangi dosa. Dalam ayat-ayat ini memberikan tips bagi kita bagaimana kita keluar dari dosa. Yusuf memberikan sikap yang sangat tegas terhadap ajakan istri Potifar. Hal itu bisa karena Yusuf melihat dosa adalah dosa, bukan sekedar masalah dari dirinya atau masalah dari istri Potifar. Bisa saja Yusuf akan simpati atas masalah dari istri Potifar itu, sehingga ia akan menuruti apa yang menjadi keinginannya. Tetapi karena Yusuf memandang bahwa ajakan istri Potifar itu adalah dosa dan berujung pada kejahatan serta pengingkaran terhadap Allah, dengan tegas dia berkata dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan dan membuat dosa terhadap Allah?" Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf memiliki cara pandang yang sama dengan Allah mengenai dosa, yakni dosa sebagai dosa atau dosa tetap dosa. Saudara, bagaimana kita menyikapi dosa akan sangat menentukan tindakan kita terhadap dosa. Kalau kita melihat dosa adalah dosa, maka kita akan berperang atas dosa. Tetapi kalau kita melihat dosa bukan dosa, maka kita akan mencari pembenaran untuk melakukan dosa. Kalau mau menang atas dosa, tidak bisa tidak, kita harus memiliki sikap yang tegas terhadap dosa dan tidak kompromi terhadap dosa. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa. Dosa harus dihindari. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-12 berkata, "Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, 'Marilah tidur dengan aku.' Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar." Saudara, Yusuf lari keluar menunjukkan bahwa sebagai manusia yang normal, Yusuf tidak mampu menghadapi dosa itu dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya diambil tindakan untuk lari meninggalkan dosa. Saudara, milikilah sikap seperti Yusuf. Jangan mendekat dengan dosa, karena lingkungan dosa akan sangat mempengaruhi stamina kita untuk mempertahankan kekudusan di hadapan Allah. Sadarilah bahwa kekuatan kita tidak mencukupi untuk melawan dosa. Jadi, jangan dekati dosa dan segera tinggalkan area dosa, sebab terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Dan apa yang berasal dari dunia ini adalah keinginan daging yang berakhir dengan kebinasaan, tetapi yang berasal dari Roh akan mendatangkan hidup yang kekal. Saudara, ingatlah bahwa kita hanya bisa menang atas dosa apabila kita menjauh dari dosa dan tidak akan pernah kembali lagi. Bisa saja kita sudah lama tidak melakukan sesuatu yang adalah dosa, tetapi kalau kita masih dekat-dekat dengan perbuatan-perbuatan itu, maka suatu saat kita akan jatuh lagi terhadap dosa yang sama dan tidak akan pernah menang atas dosa. Tetapi kalau kita sudah putus hubungan dengan dosa, maka kita akan memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Saudara, meninggalkan dosa pasti membawa konsekuensi. Kita tidak akan bisa lagi melakukan kesenangan-kesenangan dunia menurut kacamata dunia ini. Mungkin karir kita akan terhambat dan perekonomian menjadi tersendat. Atau kita akan ditinggalkan sahabat-sahabat kita. Dan masih banyak lagi harga yang harus dibayar apabila kita tidak mau kompromi dengan dosa.
Seperti Yusuf, harus mengalami konsekuensi difitnah dan dipenjarakan karena berusaha menjauhkan diri dari dosa. Tetapi apabila kita mau setia, Allah akan membela kita. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah juga memelihara hidup Yusuf yang membuat apa yang dilakukannya berhasil. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23 berkata, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, jangan pernah merasa rugi ketika saudara harus kehilangan banyak hal karena kita berusaha menjauhkan diri dari dosa. Ingatlah, hanya lewat sikap itulah kita bisa menang atas dosa, dan Allah akan membela kita, sehingga kita tidak harus kembali kepada dosa, karena Ia akan memampukan kita untuk tetap berada di jalur Allah, asal kita tetap berharap kepadanya. Allah sanggup menyediakan apa yang kita perlukan, asal kita mau tetap percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara, apakah Anda ingin menjadi pemenang atas dosa Anda dan berhasil dengan apa yang Anda lakukan? Posisikan dosa sebagai dosa, dan tindak lanjuti dengan meninggalkan dosa, serta tidak akan pernah kembali kepada dosa. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.